Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo di Detektif Aldo lagi. Dan di video kali ini gua mau ngebahas soal materi yang cukup seru buat para laki-laki yang sedang menonton. Yaitu tentunya bukan lain adalah wisata malam di Thailand ya. Jadi gue pas ke Thailand juga wisata malam memang gila menurut gue ya. Jadi kalau memang terakhir kali juga gue bahas Thailand itu soal banjir dan wisata ganjanya yang lagi coba dikurangi juga sama pemerintah ya, masalah ganja ini ya. Nah kali ini gue mau ngebahas sesuatu yang bisa dibilang bahkan lebih seru gitu, yaitu adalah soal wisatanya om-om dan pria-pria yang berkebutuhan meregangkan tubuh-tubuh ya, meregangkan bagian tubuh maksud gue. Pasti udah pada tahu lah ya sama wisata malamnya Thailand, salah satu tempat atau negara yang wisata malamnya gokil banget. Dari pubs yang juga bisa dihitung jumlahnya tuh sangat banyak. Udah gitu banyak yang mangkal juga di pinggir jalan gitu ya. Yang kita juga tahu itu cewek beneran apa bukan kita juga nggak tahu. Tapi pas gue ke Thailand ada ribuan wanita duduk di depan klub-klub gitu lah ya modelnya ya. Kostumnya sama semua pakai bangku ya. Ada pulang tinggal lu tunjuk gokil nggak lo di sono. Wancur memang ini neraka jahanam ya, neraka jahanam. Dan tentunya sekarang juga ditambah lagi ganja sudah legal dijual di sana, jadi hiburan di Thailand semakin gila. Nah, tapi jadi masalah di Thailand itu sebenarnya ada di regulasi soal dunia malam yang tidak jelas. Karena walaupun di sana itu bejibun dan bisa kapan aja gitu ya kasarnya untuk menemukan wanita-wanita gitu ya, atau misalnya mungkin lady boy gitu semua di situ. Nah, sebenarnya secara peraturan mereka itu ilegal sebenarnya dan tidak boleh beroperasi sesungguhnya. Tapi kok bisa terang-terangan gitu kan? Udah gitu nggak berhenti sampai di masalah legal ilegalnya aja. Ini industri di Thailand itu juga bisa dibilang sangat-sangat bahaya. Karena mereka juga ngelakuin trafficking ke orang-orang non dewasa di industri kotornya itu. Yang ironisnya malah jadi jajanan favoritnya om-om dan kakek-kakek Eropa yang udah tua bangka buat nyewa yang bahkan umur atau bahkan hasil dari human trafficking. Nah, gimana isunya sampai bisa kejadian kayak gitu? Mari kita mulai and let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Thailand nightlife. Emang ini wisata udah kagak ada obatnya. Kalau buat para pria-pria yang memang hidung belang dan bernafsu tinggi. Dari mulai mabok tom yum, mabok ganja, sampai mabok ladyboy, lu bisa lakukan semua itu di Thailand. Tapi yang mau gue bahas di sini pastinya bukan ladyboynya, tapi lady yang beneran. Karena memang masalah dunia gelap di Thailand itu cukup ngerembet kemana-mana nih masalahnya. Oke, gue mulai pembahasan kali ini sama apa yang barusan gue bilang, yaitu tentang keadaan nightlife yang ada di Thailand, terutama yang ada di Pattaya ya guys ya. Jadi lu lihat sendiri aja videonya, gimana pecahnya Pattaya itu pada malam hari. Jadi Pattaya itu kayak Bali lah bisa dibilang, daerah pesisiran. Dari suasananya di sana, gedung-gedungnya sampai ke orang-orangnya ada di kiri kanan jalanan itu modelnya kayak apa, lu bisa lihat. Dan gokil juga sekaligus brutal di saat yang bersamaan terlihatnya. Jadi memang kayak yang gue bilang tadi, penjualan jasa ini di Thailand itu sebenarnya ilegal dan dilarang sebenarnya dari sisi hukum. Tapi lu bisa lihat sendiri seberapa meledaknya itu industri yang benar-benar gampang banget lu carinya. Yang bahkan di sana mah lu yang dicari, nggak usah lu yang nyari-nyari, lu yang ditawarin gitu kan. Dan memang mendatangkan devisa negara yang luar biasa kayaknya ya. Makanya pertanyaannya kan, kenapa ini industri bisa jadi segede itu walaupun ilegal? Jadi gue bahas dulu dari penduduk daerah pinggirannya dulu nih. Karena ternyata gak sedikit juga perempuan-perempuan dari daerah kecil yang bermigrasi ke kota wisata kayak Pattaya. Yang harapannya tentu bisa mendapatkan kerjaan dan hidup yang lebih layak. Karena walaupun Thailand itu cukup rapid dalam ngurangin persentase kemiskinan, tapi 79% dari orang pinggiran yang miskin itu masih tetap berada di daerah lahirnya mereka. Dan ya seperti kebanyakan warga desa di Asia, mereka sehari-harinya itu ngandelin pertanian kecil yang ada di dekat rumah-rumah mereka. Yang gak bakal jauh-jauh juga dari nanam padi atau ya paling nanam singkong lah paling lah. Apalagi mayoritas dari mereka juga datang dari daerah Isan yang daerahnya itu masih miskin banget. Dan di sana juga banyak imigran dari Kamboja, Myanmar dan juga Laos yang keadaannya lebih parah lagi.
Nah, tapi karena mereka itu ilegal, di saat yang bersamaan statistik dan jumlah exactnya itu masih nggak ada. Tapi dari beberapa sumber yang gue baca, jumlahnya itu ada di sekitar 200.000 sampai 1 juta penjual jasa gelap ini yang ada di Thailand. Dan dari angka itu juga nggak tahu mana yang cewek beneran, mana yang ladyboy, mana yang udah transgen, nggak tahu juga. Karena kan angkanya masih asumsi. Dan sama kayak yang dari daerah pinggiran Thailand tadi, mayoritas dari mereka ini ya masuk ke dunia ini atau dunia kotor itu, gelap itu karena tekanan kebutuhan tentunya, alias butuh duit. Jack, gue masih percaya kayaknya nggak terlalu banyak atau minoritas lah perempuan yang emang pengen bener-bener kayak gitu cuma buat menopang gaya hidup yang terlalu glamor gitu ya. Rata-rata gue rasa hanya terpaksa keadaan gitu. Karena ya sebenarnya bisa dibilang cukup kasihan gitu. Itu kan perempuan-perempuan yang ngerantau dari jauh terpaksa ngelakuin ini ya, hal-hal buruk tadi karena tidak ada skill apa-apa. Dan di kampung juga mereka masih kudu ngebiayain orang tua dan anak mereka selayaknya mayoritas budaya Asia. Sandwich generation. Kan begitu ya intinya ya, kalau di Asia itu sampai tua masih harus biayain orang tua juga dan anak juga kadang masih ada yang tinggal bareng orang tuanya sampai gede. Tapi walaupun ada yang kasihan begitu, tapi ada juga yang nyemplung ke industri ini tentunya karena keinginan sendiri. Lo bayangin untuk beli barang-barang branded mungkin, makan-makan mahal mungkin. Jadi ada juga tuh yang emang sengaja masuk ke industrinya memang buat menambah duit-duit jajan dan duit belanja. Dan malah jadi passion dan bangga gitu karena dia jadi bisa ngebiayain adik-adiknya kuliah gitu ya, membiayakan orang tuanya gitu. Jadi merasa dirinya lebih gokil gitu. อยากมีเงินใช้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็แบบเราก็ในความแบบเราเป็นวัยรุ่นนะคะเราก็เลยแบบอยากมีเพื่อนก็เลยแบบไปเดี๋ยวพาไปที่นี่ก่อนเลยที่แรกที่สุขุมวิท Dan kalau lanjut lagi ke dunia malamnya, kayak yang gue bilang tadi, ini bener-bener gede dan gampang banget buat didapetin dan dicari tahu sebenarnya. Karena kalau lu kesana langsung kan udah jelas pasti tuh cewek-cewek pada ngejajar semua nongkrong sambil hello mister ke turis-turis. Tapi sebenarnya lu itu nggak perlu amat buat kesana kalau mau nyari tahu doang sebenarnya. Karena bahkan kalau lu ketik aja Thai nightlife aja di Google, itu semua dari mulai rekomendasi pub sampai sex tourist guide itu ada semua, Jack. Bahkan touring-touring di YouTube juga banyak banget. Intinya bisa dikatakan Thailand tuh udah gila banget lah sekarang. Jadi cuma dengan googling aja lu udah bisa hatam gitu sama red light districtnya Thailand gitu. Tapi lebih dari itu ada masalah lebih parah yang sebenarnya bersangkutan sama si industri gelap Thailand ini. Karena memang kayak yang gue sempat singgung di awal-awal tadi, banyak perempuan-perempuan imigran dari Laos, Kamboja, Filipina yang masuk ke daerah Isan di Thailand. Dan ternyata banyak dari mereka ini yang masuk ke kehidupan malam di negara Thailand ini. Dan gak berhenti sampai di situ aja, masalah yang paling utamanya juga ada di child trafficking yang ternyata benar-benar masif banget di Thailand, dan non dewasa yang ada di sana itu juga benar-benar membaur sama penjual jasa yang udah dewasa. Ngeri banget kan bisa dibilang kan. Dan dengan kemudahan buat ngedapetin akses ke sana, tentunya pasti banyak juga om-om pedo yang jadi customer mereka. Jadi kalau mau lebih jelas, sebenarnya bayangannya ini tergambar jelas sama liputannya DW Jerman yang kemarin-kemarin baru aja ngerilis dokumenter soal isu ini. Jadi di liputannya itu lu bisa lihat dengan jelas kalau banyak om-om bule Eropa yang datang ke Thailand cuma bener-bener buat jadi seks turis, yang datang ke sana buat nyari cewek-cewek yang mereka mau sewa gitu, bahkan di bawah usia gitu. Bahkan mereka juga ngakuin kalau wanita-wanita yang ada di Thailand itu jauh lebih menarik daripada cewek-cewek di negara asal mereka. Eksotis gitu kan. Yang jelas pasti karena harga penjual jasa ini selain memang mukanya mungkin cantik-cantik, ya karena di Thailand tentunya lebih murah jauh daripada di negara asal para turis-turis ini. Dan selain sekedar ngelayanin itu, om-om cabul dalam durasi semalam doang, kan mayoritas dari mereka juga mau buat nemenin sampai 1-2 minggu gitu bahkan ada. Sesuai sama durasi si bule-bule ini liburan. Dan menurut orang-orang ini juga katanya cewek-cewek Asia itu lebih murah senyum dan penuh kasih sayang. Girlfriend experience gitu kan, AP banget gitu kan ya. Mungkin bapak-bapak ini sudah kekurangan kasih sayang mungkin di negara asal mereka ya. Jadi mereka mencari kasih sayang di Asia ya. Tapi di antara footage yang ada di liputan ini, kalau lu perhatiin baik-baik ada juga bagian di mana mereka itu ngeliatin ada turis bule yang lagi jalan-jalan tapi gandengan sama perempuan yang kelihatannya masih muda banget. Dan ya setua-tuanya juga nggak mungkin lebih dari 20 tahun lah itu ceweknya kira-kira. Karena kalau kita mengacu ke salah satu data organisasi geopolitik aja, industri ini itu diisi sama yang belum dewasa yang ada di Thailand itu ternyata udah ada sejak lama gitu secara angka. Yang per 2001 aja itu udah ada sekitar 25.000 sampai 30.000 anak perempuan di bawah 15 tahun yang pastinya dipaksa masuk ke industri ini dan melayani om-om. Dan per 2007 juga udah ada sekitar 60.000 yang dipaksa masuk ke sana, termasuk bahkan bukan cewek doang tapi cowok juga.
Jadi kalau kita lihat perilaku pelaku para seks turis ini sebenarnya bisa dibagi ke dalam 2 kategori. Di mana yang pertama itu orang yang memang nggak sengaja atau bahkan nggak tahu kalau yang mereka pakai jasanya itu mungkin bukan orang dewasa. Dan yang kedua itu adalah yang memang sengaja datang ke Thailand jauh-jauh dari Eropa cuma buat ngerasain sama orang-orang yang tentunya usianya belum cukup. Jadi kalau berdasarkan statistik yang ada di tahun 2009, seks turis itu datangnya paling banyak dari negara-negara Eropa kayak Finlandia, Prancis, Norwegia, Inggris, dan juga Jerman. Dan yang Jerman ini nih yang memang sebenarnya agak sakit gitu ya quote unquote. Karena memang contoh nyatanya itu ada secara langsung dan bahkan kasusnya ini udah sampai ke ranah hukum. Jadi di tanggal 11 September 2022 itu sempat ada penangkapan 2 orang Jerman di Pattaya setelah diduga menyewa jasa dari perempuan. Ya elah umurnya masih 15 tahun bro gitu, sakit banget ya. Tapi cuma beberapa hari setelah penangkapan 2 orang ini tiba-tiba udah balik ke Jerman. Lo bayangin berarti kan wah duitnya mantep banget nih. Dan dua-duanya pun itu langsung hilang dari peredaran kayak memang tidak pernah bersalah. Tapi walaupun bisa balik ke Jerman, salah satu dari mereka itu bisa berhasil diwawancarain sama media DW Jerman. Dan mau tuh akhirnya buat ngejelasin langsung soal kenapa dia itu bisa kabur. Dan ya jawabannya itu sudah jelas karena dia bayar sogokan ke polisi. Yang bahkan ada videonya juga tuh pas dia ngebawain duit cash sogokannya untuk para polisi-polisi di Thailand. Dan waktu ditanya soal tuduhan yang diberatkan polisi Thailand, ini orang yang mukanya disensor itu dengan mudahnya ngomong kalau dia itu kagak bersalah. Dan tuduhan soal pelecehan dan lain-lainnya itu tidak benar. Karena katanya pilihan cewek di bawah umur itu dengan terbukanya ada di Thailand tanpa harus lu cari dengan sulit gitu. Dan bahkan di sana juga ada yang namanya pedobar lu bayangin. Ya jadi mungkin menurut mereka legal-legal aja kali gitu ya. Dan ya pastinya isi dari bar itu ya tentunya adalah cewek-cewek di usia-usia semua. Yang bahkan foto-fotonya pun ada. Lu bayangin fotonya ada cewek-cewek dari 12 tahun coy, 15 tahun. Dan semuanya itu kerja sebagai escort dan juga penjual jasa. Perdana Menteri Thailand itu sempat ngasih statement dari berita ini. Dan dia bilang kalau berita itu belum tentu benar. Dan bisa aja cuman misinformasi dari media luar yang ngeliput. Yang mungkin mau menjelekkan negara Thailand. Padahal kalau kita track back lagi ke beberapa waktu sebelumnya. Ini media juga sempat ngewawancara salah satu petinggi polisi yang ada di Thailand. Dan mereka juga nge-mention soal child yang ada di sana. Dan ya jawaban-jawabannya si polisi ini juga cuma sekedar jawaban-jawaban diplomatis doang tentunya. Karena takut pasti sama atasannya tanpa tentunya memberikan jawaban yang konkret. Dan seakan-akan mereka tuh kayak baru tahu soal hal ini. Padahal sehari-hari juga rasa dia lihat. Terus berarti asumsinya adalah polisi-polisi ini korup dong. Ya kita juga harus lihat dulu dari data yang ada soal masalah industri gelap yang satu ini. Karena kalau merujuk ke datanya Hovoxscope ya. Hovoxscope, industri ilegal ini tuh bisa ngasilin sampai 6,4 miliar US dollar per tahunnya di tahun 2015. Dan uang 6,4 miliar dolar ini itu setara sama 3% GDP Thailand. Atau kalau lu konversiin itu duit, itu 87 triliun rupiah lu bayangin. Lu beli bakso gak habis sampai anak cucu lu lahir. Udah kayak APBN, bisa beli pulau gitu. Makanya gak heran juga kan ya kenapa ini industri ilegal tuh jadi gede banget. Karena duit yang masuk juga gede banget. Padahal memang sebenarnya di tahun 2016 itu udah ada tuh aturan yang mau ngeberhentiin industri Thailand yang gelap ini gitu. Karena ya Menteri Pariwisata pada saat itu gak mau kalau Thailand tuh cuma jadi sekedar tujuan wisata esek-esek yang bebas gitu. Tapi setelah peraturannya diperketat, itu turis asing yang datang ke sana juga memang akhirnya sempat menurun. Terutama yang dari negara-negara barat. Karena mungkin mendengar bahwa isunya wisata esek-eseknya sudah jadi ilegal. Jadi udah pada males gitu. Makanya akhirnya ini juga yang jadi dilema buat para penegak hukum di sana. Karena ya urusannya udah duit, dan duit. Apalagi beberapa turis yang sempat tinggal lama di Thailand itu juga banyak yang nulis cerita-cerita mereka di forum-forum online. Kalau barbar yang ngejual jasa ilegal ini itu juga kebanyakan punya petinggi-petinggi di pemerintahan atau juga bahkan di kepolisian. Walaupun itu cuma curhatan-curhatan doang tanpa data yang pasti tentunya. Nggak mungkin polisi punya bar gelap gitu kan, nggak mungkin ya kan. Padahal dengan tidak adanya regulasi dan dibiarin secara abu-abu begitu aja, banyak yang udah jadi korban antara penjual jasa dan juga si customer tadi. Dari mulai mungkin ada yang ditipu sama jasa-jasa palsu, udah gitu dari sisi perempuan-perempuannya juga mereka ada yang tentunya dimanfaatkan dari bocil gitu ya. Yang tentunya dipaksa masuk ke sana untuk menghasilkan uang untuk agen-agennya. Dan bahkan ada juga yang ditinggal setelah dihamilin gitu sama cowok bule yang ngakunya mau jadi pacarnya. Dan banyaklah intinya masalah-masalah beginian yang ada di sana.
กลับมาตั้ง I แต่ came back to Thailand when I was 5 months ท้องได้ pregnant, 5 เดือนกลับ and he มา simply เมืองไทย vanished. แล้วเขาก็ I don't know why, but he refused to accept any kind of responsibility at all. Jadi tentunya ada sebuah dilema. Devisa negara yang bisa masuk tuh 87 triliun, lo bayangin. Tuh duit bisa bikin pik 3, pik 4, pik 5 ya. Maksud gue. Dan sekarang mereka harus memperketat peraturan. Terus ternyata papnya juga punya polisi, punya pemerintah setempat. Tentu aja mereka akan cari cara bagaimana ini supaya tidak ilegal dan tetap bisa berada di zona abu-abu dan tetap bisa berjalan dengan lancar. Yang penting setoran naik terus ke atasan. Itulah memang bagaimana sebuah quote ya. Absolute power itu tends to corrupt. Memang itu benar-benar terjadi di muka bumi ini. Salah satunya memang di industri gelap ini. Karena itu tidak hanya terjadi di Thailand, tapi di semua negara juga ada. Cuma masalahnya memang Thailand itu adalah salah satu negara tujuan yang emang gila banget kalau ngomongin masalah nightlife-nya. Gue tuh benar-benar kaget dan panik ya saat diajak sama supir taksi. Gue minta ke tempat yang bisa nongkrong malam-malam gitu ya. Ternyata dibawa ke tempat yang wadidaw gitu. Yang gue masuk gangnya tuh kayak ada lah ya. Gangnya tuh 1 kilo mau 2 kilo. Isinya semua cewek gitu. Pakai bangku duduk satu klub, mungkin ceweknya di depan mungkin ada 50-60 cewek gitu. Pakai gaun semua. Kostumnya sama. Dan lu tinggal pilih, lu bayangin. Seberapa mengerikannya dan seberapa gilanya pria-pria yang tidak kuat imannya bisa jatuh dalam dosa di Thailand. Cuman karena gue salah ngomong, harusnya gue nongkrong yang halal gitu harus gue bilang ya. Karena gue mau nongkrong malam-malam cuma pengen ngafe-ngafe, ternyata dikasih tempat esek-esek gitu. Berarti emang supir taksi di sana juga kalau ditanya malam harus kemana, dibawanya juga ke tempat esek-esek. Udah mana tuh supir taksi juga nipu duit gue lagi kan. Disuruh bayar berapa, ternyata gue harus bayar berapa. Gak bayar digebukin pakai bahasa kapunkap gitu kan. Jadi emang Thailand emang agak mengerikan sih. Untuk lu pada yang mungkin penasaran dan pengen nyoba nightlife-nya, ya semoga lu pada 21 tahun ke atas dan sebisa mungkin belum punya pasangan. Biar jatuhnya tidak menyakiti pasangan kalian. Walaupun tetap aja itu jinah ya. Tapi semoga kita bebas dari perjinahan, karena perjinahan semakin merajalela ya di generasi-generasi sekarang. Jadi semoga kita bisa hidup dengan benar ya. Supaya agar Tuhan itu tetap menjaga kita dan iman kita tetap kuat ya. Amin. Menjadi resolusi kita semua. Amin ya Tuhan. So, terima kasih semua yang sudah menonton tentang nightlife ini, yang semoga tidak menjadi inspirasi bagi kalian untuk cepat-cepat beli tiket pesawat ya, untuk bisa terbang langsung ke Thailand. Tapi jangan lupa kalau mau beli tiket pesawat di Traveloka. Anjay, gue kayak sponsor. Anda kaget kan? Enggak, kayak saya nggak disponsorin ya. Saya bercanda doang. Tapi semoga Anda tidak ke Thailand hanya untuk mengejar nightlife. Semoga kalian ke Thailand itu hanya untuk mengejar makan tom yum ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena masih banyak peristiwa dan fenomena di negara-negara lain yang bisa kita bahas. So see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.